Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar while loop. Saya akan membuat project baru dulu, yaitu untuk while loop atau perulangan while. Caranya seperti ini, kemudian create pakai this window. Proses ditunggu dulu. Masih proses ya. Setelah prosesnya selesai, muncul seperti ini. Dihapus saja, ganti while loop. Sama seperti for kemarin, yaitu untuk perulangan. Di sini ada juga while untuk perulangan. Saya kasih lihat flowchartnya dulu. Di sini ada flowchart untuk perulangan while. Jadi dimulai dengan di sini persegi panjang proses, yaitu proses inisialisasi pemberian angka i sama dengan 1, kemudian ada pemilihan atau decision. Dicek dulu kondisinya apakah i kurang dari sama dengan 10. Kalau tidak, maka selesai. Flowchartnya selesai atau programnya selesai. Tapi kalau benar true, maka akan di sini lambangnya jajar genjang ya. Akan jajar genjang itu untuk input output. Menulis atau menginput belajar perulangan while. Kemudian dicek angkanya, i sama dengan i plus 1. Itu maksudnya i awal ini 1 ditambah 1, berarti 2. Dicek ke atas apakah 2 kurang dari sama dengan 10. True, berarti mencetak lagi perulangan while, belajar perulangan while. Kemudian dicek lagi, i sekarang 2, i sama dengan 2 plus 1. Ke atas apakah 2 itu 2 plus 1 3 ya, apakah 3 itu sama dengan kurang dari sama dengan 10. Kalau iya, berulang lagi. Begitu terus sampai kondisi i kurang dari sama dengan 10 terpenuhi. Bayang nggak nih? Biar lebih kebayang, coba kita praktekkan di sini. Di codingnya, pertama i itu 1 buat dulu, kemudian ada di sini while-nya di sini. While i kurang dari sama dengan 10, maka tidak 2 print nih belajar pemrograman while, belajar apa sih ini? Perulangan kok, bukan, maaf, perulangan while. Kemudian di bawahnya ada i sama dengan i plus 10, i plus sama dengan kok 10, 1, maaf, 1. Terusnya seperti ini. Ini assignment tanda plus sama dengan itu maksudnya akan ditambah angka setelahnya. Kalau plus sama dengan 1 berarti akan ditambah 1, akan ditambah 1, akan ditambah 1, seperti itu terus. Kalau kurang ya tinggal main sama dengan 1, berarti akan dikurangi 1, akan dikurangi 1, seperti itu. Angkanya bisa diganti-ganti, mau 3, mau 5, terserah. Yang penting ada mengerti tanda ini, plus sama dengan, itu namanya increment atau penambahan.
Coba kita jalankan programnya. Nah nih, muncul output belajar perulangan while dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai dengan kondisi while nya ini. I kurang dari sama dengan 10. Kalau ada sama dengan berarti 10-nya ikut. Biar nggak bingung, coba Pak Agus kasih I-nya. I keberapa sih itu? Tinggal koma I. Nah nih, muncul belajar ulangan while 1 sampai 10. Kalau sama dengannya Pak Agus hapus, otomatis dia hanya sampai 9. Karena ini sesuai flowchart, berarti kita kasih sama dengan 10. Perhatikan format penulisannya. Ini untuk inisialisasi awal, nilainya berapa. Di situ flowchartnya 1. Kemudian while, ini perulangan while-nya. Kalau kemarin for itu dia membuat list. Jadi data di dalam list dibaca sampai selesai. Ada juga dengan model range, yaitu rentang. Kalau while dia kondisinya seperti apa, dikasih kondisi seperti ini. Ini mirip-mirip dengan if ada kondisi. Kemudian print itu mencetak di sini sesuai flowchartnya, yaitu belajar perulangan while. Kemudian dikasih I plus 1. Nih increment, penambahan 1. Jadi ketika belum sesuai dengan ini kondisi, dia tetap ditambah 1 terus menerus. Itu perulangan while. Coba dipahami perulangan while ini. Kemudian while tak hanya untuk angka seperti itu ya, bisa juga while penggunaannya untuk string. Misal Pak Agus ada string seperti ini. Input sama dengan string. Dengan while input tidak sama dengan, itu ada tanda seru, tidak sama dengan ilkom, maka print input ulang. Kemudian Bagus buat sebuah input sama dengan input banyak input ya ini. Seperti apa jadinya ini, kita lihat dulu. Str object is not callable. Pakai data lain ya, pakai
kok tipe data sih, pakai variabel lain coba. Well A tidak sama dengan well nama ya, nama atau well prodi deh. Well prodi tidak sama dengan ilkom, print input ulang. Kemudian di sini prodi input prodi. Wah, sudah input ulang. Manajemen input ulang. Oke, kemudian misal bahasa Inggris input ulang lagi. Kalau ilkom, nah selesai. Jadi ini perulangan well. Di sini ada variabel prodi dengan dia nanti maksudnya akan berupa string isiannya, dikasih tanda petik dua seperti ini. Kemudian well-nya, well prodi tidak sama dengan, ini lambang tidak sama dengan ilkom, maka print input ulang. Kemudian di bawahnya prodi input, ya ingat ini adalah sebuah fungsi input kemudian input prodi. Jadi selama input prodinya belum ilkom seperti di sini, dia akan terus mengulang terus menerus seperti angka tadi. Angka selama belum kurang dari sama dengan 10, dia akan terus melakukan perulangan. Itu mengenai while. Kemudian untuk tugasnya, silakan kalian buat sebuah perulangan while untuk mengecek, untuk mencetak buat sebuah program, tentunya dengan perulangan while ya, karena kita masih bicara while, untuk mencetak angka genap dari 1 sampai 50.